Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah channel ini masih berkembang sampai detik ini ya. Dan hari ini yang mau saya bahas itu adalah tentang kegagalan 2 kali orang yang gagal bayar pinjol. Ya mungkin Anda sempat bingung, kenapa nih bisa judulnya seperti ini, kegagalan yang 2 kali ya, 2 kali. Dan 2 kali itu, yang keduanya itu lebih kejam daripada yang pertama. Kalau kita gagal bayar yang pertama, mungkin ya sebatas kita minjem, uangnya mungkin sebagian kita pergunakan, atau kita pergunakan buat gali lubang tutup lubang. Itu ketika kita ditagih, kita nggak ada uang, ya wajar-wajar aja. Tapi ada yang lebih parah di balik itu ya, tentang peran-peran joki gitu loh ya, joki. Jadi ini banyak banget mereka, hampir semuanya mereka berada di TikTok, Google, dan di Facebook juga. Hampir semuanya mereka merajalela di situ, bahkan di Instagram juga ada. Dan umumnya teman-teman semuanya banyak yang komplain kepada saya, begitu mereka memfollow saya di Instagram, ada beberapa akun yang juga mengikuti mereka. Di TikTok juga seperti itu, ketika mereka mengikuti saya, ada juga orang yang ngikutin mereka ya. Bahkan di Facebook gitu loh, bahkan ada yang sengaja mengambil video saya dengan kita bantu selesaikan, kita bantu ini segala macam. Dan saya mau bahas hari ini buat teman-teman semuanya. Dan ini buat Anda yang baru-baru telat bayar, apalagi Anda yang terjebak di 1 atau 2 pinjol legal yang baru-baru telat bayar. Ini data Anda segar banget ini, dan mereka sangat mengincar data Anda itu ya. Dan sebelumnya yang belum bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan bergabung dulu, dan yang belum mensupport silahkan disupport. Peran joki pinjol ya, kegagalan yang kedua dari si debetur yang telat bayar. Kegagalan yang pertama ya, ini hanya semacam ya mungkin rasa ketakutan ketika gagal bayar ataupun telat bayar karena beberapa faktor yang terjadi. Tapi kegagalan yang kedua ini cukup ngeri. Kemarin saya sempat sampaikan kepada admin saya, kalau memang ada orang yang terjebak pinjol ya, gara-gara ada satu unsur dengan manipulasi data kontak, dengan manipulasi segala macamnya, dengan tujuan awal mereka meminjam untuk tidak membayar. Habis itu ya, ketika orang yang membantu mereka dalam meminjam pinjol ini sudah kabur dan mereka otomatis akan masuk kepada kita, tolong sisihkan grup mereka. Saya sampaikan kepada admin saya seperti itu. Kenapa seperti itu? Supaya kita mudah untuk mentelusuri riwayat orang yang mempengaruhi orang lain untuk mengambil pinjaman online. Ada yang sistem bagi hasilnya itu 40-60, 30-70, ada juga yang 50-50 ya. Kalau saya sejak awal dari channel ini berdiri, alhamdulillah saya tidak pernah mengajak Anda ya meminjam di pinjol ya. Bahkan ya, saya juga tidak pernah sampaikan pinjamlah sebanyak-banyaknya di pinjol ya. Bahkan saya menepis semua itu buat Anda semuanya. Kenapa? Karena saya tahu ya, ajang atau aksi balas dendam ya, dengan berbagai versi alasan yang mau Anda lontarkan, rasa saya tidak efektif ya dalam kita menghadapi pinjol. Apalagi Anda saat ini terjerat di 5 pinjol, habis itu ada orang nawarkan, ayo selesaikan pinjol legal Anda dengan membobol pinjol ilegal ya. Dan ini hanya berlaku untuk data mereka yang masih fresh. Tapi kalau data-data Anda yang sudah busuk banget ya, data busuk itu dikategorikan gini, Anda telat di beberapa pinjol legal tapi sudah lebih dari 3 bulan atau 4 bulan ya, itu tidak akan bisa lagi cair. Palingan si jokinya marah sama Anda, ini data apaan, data sampah ini segala macam. Dia yang akan mereka incar itu ketika Anda berkomentar di bawah YouTube ini, contohnya, Bang, saya baru gagal bayar nih, contoh Anda bilangin Shopee atau Kredivo, baru telat 3 hari. Nanti di bawah komentar, ini nomor handphone saya, ayo kemarin saya juga dibantu dengan orang yang sama. Itu komplotan mereka
Ya. Dan tujuan mereka meninggalkan nomor handphone mereka itu di ruang komentar, di ruangan TikTok komentarnya, di ruangan Instagram komentarnya, ataupun dengan video-video mereka meninggalkan. Tujuan mereka ini adalah lumbung usaha mereka. Mereka membacking Anda, membantu Anda untuk meminjam ini dengan sistem hasil dibagi. Setelah mereka mendapat bagian mereka, mereka tidak peduli masalah apa yang terjadi sama Anda. Ya, sepintas di awal ketika mereka menerangkan bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa. Data Anda aman, tidak akan terjadi sebar data karena semuanya sudah disetting. Ya. Ini rasa saya tidak tepat. Kenapa seperti itu? Contoh gini aja. Seandainya ya kita rangkulnya bukan pinjol aja lah. Saya tidak mau panjang lebar dalam hal ini ya. Cuma yang saya tangkap dari sini, sesuatu yang diawali dengan suatu kejahatan. Kan dengan Anda ada niat di awal, saya tidak akan bayar lagi nih, saya akan ambil aja nih. Jadi kita mengambil yang sesuatu yang bukan milik kita, itu disebut apa namanya? Maling. Ya, walaupun dalam keadaan ini orangnya memberikan, ini kan seizin pinjolnya, dan pinjol ini juga pinjol ilegal, oke. Tujuan awal kita sudah beda, nawaitu kita sudah beda, dan hanya satu orang yang bisa memahami, Anda yang meminjam. Cuma Anda yang paham, niat Anda di awal ini tujuannya apa? Beda hal dengan Anda gagal bayar. Anda minjam di pinjol legal awalnya, dengan nawaitu Anda ingin membayar. Ternyata perjalanan, ya seiring waktu berjalan dalam kehidupan Anda, keadaan memutarbalikan fakta. Anda ada ketidakmampuan, ada ketidaksanggupan. Ini beda hal. Tapi kalau Anda sudah dijokiin, sejak awal niat Anda sudah salah. Karena ada satu kata, kita tidak perlu bayar lagi. Ya, dan si joki berusaha ini untuk meyakinkan Anda bahwa data Anda tidak akan disebar. Kita akan ganti nih data Anda dengan data fake. Berarti di sini ada unsur kesengajaan. Ya. Berarti kita berupaya mengambil yang bukan hak kita. Ya. Kalau untuk pinjol yang pertama kita minjam sebelum kita gunain joki, mungkin saya yakin semuanya Anda yang meminjam di pinjol dengan nawaitu Anda ingin membayar. Ya. Ketika Anda dibantu oleh seorang joki, itu tidak ada terbesit di dalam pemikiran Anda untuk membayar lagi. Karena Anda mencerna mentah ucapan si joki ini. Si joki tujuannya cuma satu. Ketika mereka sudah mendapatkan fee mereka akan hilang. Dan tinggallah Anda di dalam ranah permasalahan ini. Bagaimana kalau seandainya ya pinjol, ya mereka menaungi bahwa ini adalah dana pribadi saya, dia meminjam. Ya habis itu dia tidak mau bayar sama sekali. Karena tidak ada penunjukan itikat baik di dalam ini. Ya ini ngeri, makanya saya bilangin. Ya semuanya terserah Anda lah ya, terserah Anda. Yang penting saya tidak membantu Anda yang korban-korban joki gitu loh. Korban joki itu dia terjebak di puluhan aplikasi gara-gara dibantu oleh joki pinjol. Saya tidak mau mendengar curhat mereka. Ya saya sudah sampaikan ke admin saya. Kalau ada yang seperti itu, ya tolong, kalau mereka ingin masuk dalam grup, tolong sisihkan grup mereka. Jangan dicampur adukkan. Ya, karena kalau sudah orang ini ya, kayak mana ya kita bilangin ya, kalau sudah terbiasa dalam hal ini, kemungkinan besar dia akan mengajak orang lain juga untuk masuk juga ke dalam hal ini. Gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya secara garis besarnya, walaupun yang Anda bobol ini adalah pinjol ilegal, tapi dengan nawaitu Anda yang jahat, ya, saya tidak menyetujui dalam hal itu. Terserah Anda lah mau kayak mana, yang penting ketika Anda masuk ke dalam channel saya, pasti saya akan bertanya nanti ketika Anda curhat, bagaimana kronologisnya. Karena saya pengen tahu peristiwanya. Bagaimana peristiwanya Anda bisa terjebak sampai puluhan aplikasi. Kemana duitnya? Kita akan kaji. Walaupun Anda skenariokan hal itu, kita akan tahu di dalam itu. Peristiwa-peristiwa itu. Kalau sempat Anda menggunakan joki, mohon maaf. Gitu. Itu unsur disengaja, dan apa yang kita bikin, yaitu hasil yang kita dapat, apa yang kita tanam, ya itulah yang akan kita petik gitu. Jadi kalau hari ini Anda menanam suatu kejahatan, meskipun pinjol ilegal tidak membalas semua itu, tapi suatu saat karma itu akan berlaku. Ya makanya saya ingatin buat teman-teman semuanya, hati-hati. Kalau ada orang yang menawarkan bantuan seputaran pinjol dengan iming-iming melunasi pinjol legal dengan kita mengambil di ilegal, tolong pikirkan matang-matang dari teman-teman semuanya, karena nawaitu Anda sejak awal sudah salah. Niat Anda sudah salah. Ya. Kalau si joki ini adalah ladang usaha mereka.
Yang mereka harapkan adalah 30%, 40%, 50% dari hasil pinjaman. Sementara Anda, ya, Anda cuma mendapatkan sekian persen, tapi data Anda semuanya ada di situ. Ya, walaupun data kontak semuanya fake, tapi keaslian data Anda, KTP Anda pasti akan disodorkan. Si joki tidak mau tahu setelah mereka mendapatkan uangnya. Mereka telah mendapatkan bagian mereka, dia tidak peduli dengan masalah Anda. Mungkin Anda boleh uji siapa yang menjadi korban joki di sini, dan giliran Anda terjadi permasalahan, coba cari joki Anda dan minta bantu sama mereka. Mau nggak mereka membantu Anda? Ya, nggak mau. Ya, silahkan Anda buktikan nanti. Dan jangan Anda pernah curhat kalau Anda terjebak, terpengaruh gara-gara joki, gara-gara panik banget, gara-gara stres banget. Itu bukan panik, tapi kebodohan otak Anda. Ya, dan setelah video ini tayang nanti, kalau banyak korbannya, tolong buat admin sisihkan satu grup untuk korban dari joki pinjol ini. Kita sisihkan satu grup dan kita tanya kronologisnya seperti apa. Nanti kita coba usut tuntas apa sih modus dari si joki ini sebenarnya, selain dari mengharapkan fee yang sekian persen dari hasil pinjaman tadi. Kita harus bongkar karena selain dari korban pinjol, juga korban dari joki pinjol ini cukup banyak gitu loh. Dan saya juga penasaran siapa joki pinjol ini, siapa yang menunggangi di balik layar sebenarnya ini. Apakah ada satu kinerja dari debt collector atau apalah ini sebenarnya gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi korban-korban dari joki pinjol. Dan semuanya kalau memang gagal bayar dan tidak mampu, saya harap jangan menambah hutang di tempat lain. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.